Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Geni Septiani, Gilang Ramadan, Prike Sulistiawati, saya Sylvia Fujiani, Siti Solihah, dan Zulfa Tiarah. Kami dari kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas D. Di sini kami akan membahas mengenai PT Yuli Sekuritas Indonesia yang dananya itu dibobol hingga mencapai 27 miliar rupiah. Di sini terdapat 3 perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, di mana yang pertama ada PT Yuli Sekuritas Indonesia itu sendiri, yang merupakan perusahaan terbuka, dan di sini PT Yuli Sekuritas Indonesia ini merupakan perusahaan yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Nah, selain itu, terdapat 2 perusahaan lain yang terlibat, di mana ada PT JJ Yutrindo Utama, dan PT JJ Yutrindo Utama ini merupakan perusahaan pemegang saham lama atas PT Yuli Sekuritas Indonesia, dan PT JJ Yutrindo Utama ini merupakan perusahaan yang menjadi oknum yang mempunyai itikat buruk dalam hal kasus tersebut. Lalu ada juga PT Gema Buana Indonesia. PT Gema Buana Indonesia pun terlibat dalam kasus tersebut, di mana PT Gema ini mempunyai hak dalam kepemilikan saham atas PT Yuli Sekuritas yang dirugikan dari PT JJ tersebut, dan PT Gema ini memiliki saham atau kepemilikan sahamnya ini sebesar 11,09%. Di sini ada kronologis atas kasus yang terkait. Nah, kronologisnya pun diurutkan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada kasus PT Yuli Sekuritas yang dibobol dananya hingga mencapai 27 miliar. Di mana bermula pada tanggal 21 Februari 2018. Di sini ada PT JJ Yutrindo Utama yang mencairkan utang di Bank Mandiri senilai 27 miliar untuk melunasi utang perusahaannya sendiri. Nah, PT JJ Yutrindo ini awalnya perusahaan ini mencairkan utang di Bank Mandiri. Namun cairan dana atas hal tersebut itu digunakan untuk pelunasan utang perusahaannya sendiri, dan itikat buruk yang terjadi atau yang terdapat pada PT JJ Yutrindo Utama ini bahwa perusahaan ini diam-diam menjadikan deposito Yuli Sekuritas Indonesia. Nah, PT Yuli Sekuritas Indonesia ini dijadikan deposito oleh PT JJ, seolah-olah PT Yuli Sekuritas Indonesia ini dijadikan jaminan atas utang perusahaan itu gitu. Nah, lalu pada tanggal 2 Maret 2018, BEI atau Bursa Efek Indonesia ini melakukan cooling down atas transaksi perdagangan atau jalur perdagangan saham di PT Yuli Sekuritas Indonesia, atau membekukan aktivitas perdagangan tersebut karena BEI menilai PT Yuli Sekuritas Indonesia ini telah mengalami kerugian besar akibat pembobolan dana yang sebesar 27 miliar itu. Karena PT JJ melakukan hal tersebut, otomatis PT Yuli Sekuritas Indonesia kan mengalami kerugian nih, dan jumlah kerugiannya pun tidak sekecil gitu. Nah, tapi besar 27 miliar. Lalu pada tanggal 8 Maret 2018, di sini ada PT Gema Buana Indonesia yang selaku pemegang saham yang kepemilikan sahamnya itu mencapai 11,09% pada PT Yuli Sekuritas Indonesia, tentunya merasakan kerugian juga dong, karena PT Gema ini kan mempunyai hak atas kepemilikan saham tersebut, dan mendengar berita bahwa terjadi pembobolan dana sebesar 27 miliar, otomatis PT Gema pun mengalami kerugian gitu. Dan PT Gema Buana Indonesia ini
memiliki itikat baik, perusahaan ini kemudian melaporkan kecurangan yang terjadi kepada pengawas pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai hal tersebut. Nah, lalu selang beberapa waktu hingga pada tanggal 26 April 2018, PT Yuli Sekuritas Indonesia atau yang biasa disebut sebagai perusahaan dengan nama Yule, ini tuh melakukan perombakan atas jajaran direksi dan komisaris dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini tuh dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham. Namun, biasanya kan rapat umum pemegang saham ini dilakukan dengan biasa gitu ya, atas pembagian dividen dan lain sebagainya. Namun, pada saat hal tersebut atau peristiwa tersebut terjadi adanya pembobolan, maka rapat umum pemegang sahamnya ini dilakukan dengan luar biasa atau biasa disebut dengan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dan Yule ini atau PT Yuli Sekuritas Indonesia ini menghentikan Johlin Yuwono yang sebagai komisaris PT Yuli karena Johlin Yuwono ini merupakan ayah dari Jonathan Yuwono, di mana Jonathan Yuwono ini merupakan direktur atas PT JJ Yutrindo Utama yang sebagai oknum yang tidak memiliki itikat baik tersebut yang dapat merugikan perusahaan Yule tersebut. Otomatis si ayah dari Jonathan itu ia berhentikan sebagai eh, sebagai komisaris dari PT tersebut karena kemungkinan besar dilakukan dengan oknum dalam gitu kan. Karena orang dalam maka dari itu kecurangan atau fraud yang akan terjadi pun sangat eh, berkemungkinan besar dilakukan gitu. Lalu hingga pada bulan Juni 2018 BI ini kembali membuka segel cooling down atas perdagangan atau membuka pembekuan aktivitas perdagangan tersebut. Namun, dana yang dibobol oleh PT JJ yang berhasil dibobol oleh PT JJ ini tidak dikembalikan sampai pada saat periode sekarang. Nah, namun kami dari kelompok 1 belum mengetahui apakah hingga sampai pada saat tahun 2021 ini PT Yuli ini masih mengalami kerugian atas peristiwa tersebut atau tidak karena kami melihat sampai dengan berita ini dipublikasikan pada tanggal 7 September 2018 yang lalu, PT Yuli Sekuritas ini masih mengalami kerugian dan perusahaan tersebut juga kan mengalami kerugian yang cukup besar gitu, atas peristiwa tersebut. Lalu, nah di sini ada analisis akuntansi yang dapat kelompok kami analisis yang berkaitan dengan materi yang sudah kami cari mengenai sekuritas dilutif dan laba per lembar sahamnya, di mana di sini ada sekuritas dilutif dan laba per lembar saham, namun kelompok kami mengkaitkan kasus tersebut dengan satu sisi materi atau satu sisi submateri, yaitu mengenai sekuritas dilutif, di mana sekuritas dilutif ini merupakan efek yang dapat dikonversi serta opsi warrant dan surat berharga lainnya yang sering disebut dengan surat berharga dilutif karena dapat mengurangi atau mencairkan laba per saham. Nah, sebenarnya dilutif efek atau sekuritas dilutif ini memiliki beberapa hal. Yang pertama ada utang dan ekuitas, yang kedua ada utang konversi, dan yang ketiga ada konversi saham preferen. Namun, kelompok kami mengkaitkannya dengan utang konversi. Nah, di sini ada akuntansi terhadap utang konversinya. Di mana akuntansi utang konversi ini perusahaan ini dapat menerbitkan convertible atau utang konversi ini karena mereka mempunyai dua alasan utama. Yang pertama, untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Dan yang keduanya ada untuk mendapatkan pembiayaan utang, namun dengan harga yang lebih murah.
Nah, di dalam akuntansi utang konversi ini memiliki juga beberapa, tata cara pelaksanaannya atau beberapa hal yang terkaitnya juga nih. Ada pada saat penerbitan, ada pada saat konversi, lalu ada pada saat konversi terinduksi, sampai dengan pensiun utang konversi. Nah, selanjut lalu, saham PT Yuli Sekuritas ini kita asumsikan berdasarkan MKBD. MKBD yang telah ditetapkan, yaitu minimal dana saham yang ditetapkannya itu 25 miliar. Karena kan PT Yuli Sekuritas pun tidak tahu seberapa besar kepemilikan saham yang, apa sih, akumulasi besarnya itu kan belum diketahui tuh di kronologi soalnya. Namun di kronologi beritanya. Namun diasumsikannya berdasarkan minimal saham yang ditetapkan oleh MKBD, yaitu 25 miliar. Nah, otomatis dari 25 miliar ini karena 11,09%-nya kepemilikan PT Gama, oleh karena itu 25 miliar dikali dengan 11,09% dihasilkan 2.772.500.000. Nah, karena di sini kan namanya itu premi atas utang saham. Karena ketika, debt holder mengkonversi utang menjadi ekuitas sesuai dengan ketentuan kontrak yang sudah ditetapkan, perusahaan itu perusahaan penerbit itu tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada saat konversi. Nah, mereka hanya mengakuinya sebagai premi atas utang saham, gitu. Lalu modal disetor dalam kelebihan par sahamnya pun sebesar 4.772.500.000. Nah, mengapa di sini saham biasa? Karena PT Yuli Sekuritas Indonesia ini mengklasifikasikannya bahwa saham yang ada pada kepemilikannya itu saham biasa. Otomatis modal yang disetor dalam kelebihan parnya pun sahamnya saham biasa. Nah, di sini ada PT Yuli Sekuritas Indonesia ini mengalami kerugian atas pembobolan atas dana tersebut. Ya, rugi perusahaan itu mencapai 2.772.500.000, ya di mana dihasilkan dari tadi 25 miliar dikali dengan 11,09% sesuai dengan ketetapan MKBD. Dihasilkan 2 miliar sekian. Dan di sini ada dana yang dibobol oleh PT JJ Yutrindo Utama ini tidak dikembalikan sampai dengan periode yang publikasi berita tersebut. Sampai pada tanggal 17 September 2018 itu belum mengetahui apakah PT Yuli Sekuritas Indonesia ini terus mengalami kerugian atau PT JJ-nya sudah mengembalikan dana yang dibobolnya gitu. Jadi kami dari kelompok 1 pun sampai dengan tahun sekarang atau periode sekarang belum mengetahui bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut karena di berita pun belum ada gitu. Belum ada pembahasan mengenai kelanjutannya. Dapat kelompok kami simpulkan bahwa PT Yuli Sekuritas Indonesia atau yang biasa disebut dengan Yule mengalami kerugian besar setelah PT JJ Yutrindo Utama ini melakukan pembobolan dana milik perusahaan tersebut sebesar 27 miliar dan PT JJ Yutrindo ini kan awalnya perusahaan itu tuh merupakan pemegang saham yang mayoritas yang terbesar di dalam perusahaan PT Yuli yang kemudian melakukan nih penjual belian atau menjual belikan seluruh sahamnya. Nah, pada PT Gema yang merupakan pemegang saham dengan kepemilikan sahamnya itu mencapai 11,09%. Ini merupakan link akses untuk berita kasus tersebut. Nanti akan kelompok kami share juga melalui link description yang ada di YouTube. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.